Halo guys, selamat pagi. Saat ini saya ingin mengulik sejarah berdirinya Universitas Muria Kudus yang selama ini menjadi ikon masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, dan sekitarnya. Universitas Muria Kudus awal mula berdiri yaitu bermula dari Sekolah Tinggi Ekonomi STIE ke Universitas Muria Kudus, dimulai pada tahun 1963 sampai dengan 1966 oleh para pimpinan perusahaan atau yang diberi nama Akademi Pimpinan Perusahaan atau APP, yang didirikan tahun 1963 sampai dengan 1966. Pada tahun 1963, Catur Tunggal Kudus yang saat ini dinamakan Musbida mendirikan perguruan tinggi APP atau Akademi Pimpinan Perusahaan Kudus dan STAI Kudus atau Sekolah Tinggi Agama Islam. Akademi Pimpinan Perusahaan dipimpin oleh seorang ketua atau dekan, yaitu Bapak Supirman Sarjana Hukum. Namun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, APP belum memperoleh izin hingga keberadaannya belum diakui, walaupun sudah berjalan di tahun 1963 sampai dengan 1966. Selanjutnya, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Cabang Kudus pada tahun 1966 sampai 1967. Setelah APP tidak memperoleh pengakuan dari Depdikbud, maka tanggal 10 Agustus 1967 atas prakarsa Bapak Rustam Santiko atau saat itu menjabat sebagai Kapolres Kudus, didirikan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Cabang Kudus yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Cabang Kudus. Sebagai dekan saat itu dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Sutomo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak Kabupaten Kudus. Dan sekretaris yaitu dipegang oleh Bapak Makmun Hadi Sarjana Hukum yang saat itu menjabat sebagai jaksa pada kantor Kejaksaan Kudus. Namun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Cabang Kudus juga tidak memperoleh izin pengakuan. Selanjutnya yaitu pada tahun 1967 sampai 1980, Sekolah Tinggi Ekonomi Kudus STE Kudus dengan tidak diperolehnya izin dari Departemen P dan K atas keberadaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Cabang Kudus, maka oleh Yayasan Penyelenggara pada tahun itu juga didirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Kudus dengan jurusan Ekonomi Perusahaan. Sebagai dekan adalah Bapak Dr. Andes Sutomo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak Kudus, dan sekretaris dipegang oleh Bapak Makmun Hadi Sarjana Hukum yang saat itu menjabat sebagai jaksa pada Kantor Kejaksaan Kabupaten Kudus.
STE Kudus memperoleh izin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan status terdaftar pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1980, yaitu terdaftar pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1980. Yang dekannya saat itu dijabat oleh Bapak Suwarno Sarjana Hukum, jaksa pada kantor Kejaksaan Kudus, dan sekretaris yaitu dipegang oleh Bapak Sugito MB BSc. Selanjutnya saudara-saudara, teman-teman, pada tahun 1980 Sekolah Tinggi Ekonomi Kudus dirubah menjadi Universitas Muria Kudus atau UMK. Sejak berdiri sampai dengan tahun 1979, perkembangan STE kurang menggembirakan, sehingga mulai bulan Maret tahun 1980 dirintis pendirian sebuah universitas swasta di wilayah Jawa Tengah, yaitu untuk wilayah Karsidenan Pati, Pekalongan, Kedu, Surakarta, dan Banyumas. Pemrakarsa pendirian universitas swasta tersebut adalah Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1 Golkar Jawa Tengah yang dimotori oleh Bapak Profesor Suharjo SSSH dan Dr. Andes Wuryanto, koordinator Kopertis 5 saat itu. Universitas swasta tersebut dikenal dengan sebutan Universitas Kembar 5 yang terdiri dari untuk wilayah Pati yaitu Universitas Muria Kudus di Kudus, wilayah Kedu yaitu Universitas Tidar Magelang, di wilayah Surakarta yaitu Universitas Slamet Riyadi di Surakarta, dan di Banyumas yaitu Universitas Wijaya Kusuma di Purwokerto, serta di wilayah Pekalongan yaitu Universitas Pancasila di Tegal yang berganti Universitas Pancasakti Tegal atau UPS. Teman-teman, saudara-saudara semua, berdirinya Universitas Muria Kudus dimulai pada bulan Maret tahun 1980 dengan negosiasi antara Kopertis Wilayah 5 sekarang yaitu Kopertis 6 dengan pemerintah daerah tingkat 2 Kudus. Hasil kesepakatan adalah persetujuan berdirinya sebuah universitas di koordinator Kopertis Wilayah 5 dengan didukung oleh kesanggupan Bupati Kudus yang saat itu dijabat oleh Bapak Wimpi Hardono selaku pimpinan daerah untuk menyediakan lahan seluas 6 hektar yang terletak di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Upaya ini semakin nyata dan berperan sertanya para pengusaha di Kabupaten Kudus untuk sebagai badan penyelenggara adalah Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus. Guna pelaksanaan pengalihan dari STE menjadi universitas, Bupati Kudus menugaskan pada tim pendirian Universitas Muria Kudus yang beranggotakan 5 orang. Yang nomor 1 yaitu Bapak Suwarno Sarjana Hukum almarhum, yang kedua yaitu Dr. Andes Sarjono Hasri almarhum, dan yang ketiga Bapak Sunarjo Sarjana Hukum, yang keempat Bapak Sugito MB almarhum, dan yang kelima yaitu Bapak Dr. Andes Edi Sarjono. Saudara-saudara, teman-teman, tugas dari tim adalah menyiapkan segala sesuatu yang terdiri atas persyaratan dan administrasi sebagai syarat untuk berdirinya sebuah universitas. Dari hasil kerja tim yang ditugasi, maka pada tanggal 9 Juni tahun 1980, Kopertis Wilayah 5 sekarang menjadi Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah mengukuhkan berdirinya Universitas Muria Kudus dengan surat keputusan
nomor 029-K-Kep-6-1980 yang kemudian diresmikan pada tanggal 12 Juni tahun 1980 dengan nama Universitas Muria Kudus. Pada saat itu, fakultas dan jurusan yang ada di Universitas Muria Kudus adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Fakultas Ekonomi dengan jurusan Manajemen, Fakultas Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum, dan yang ketiga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan, Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling atau Bimbingan Konseling, dan yang kedua yaitu jurusan Bahasa dan Seni atau Pendidikan Bahasa Inggris. Saudara-saudara, teman-teman yang baik hati dan budiman, perlu diketahui perkembangan fakultas dan program studi di Universitas Muria Kudus mulai dari tahun 1980 sampai 2012 adalah sebagai berikut. Pada tahun 1982 dibuka Fakultas Pertanian dengan jurusan Budidaya Pertanian. Status terdaftar diperoleh dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 29 November tahun 1984 dengan nomor 061.0/1984. Selanjutnya pada tahun 1997 dibuka Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Mesin program Diploma D3, program Teknik Elektronika program Diploma D3. Kedua program ini berstatus terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 48-Kep-1997 tertanggal pada tanggal 14 Maret tahun 1997. Selanjutnya teman-teman yang baik hati dan budiman, pada tahun 2002 dibuka 3 program studi baru, yaitu yang pertama program studi akuntansi dengan jenjang pendidikan Diploma D3 berada di Fakultas Ekonomi berdasarkan izin penyelenggara dari Dirjen Dikti nomor 161-D-T-2002. Dan yang kedua program studi Sistem Informasi dengan jenjang pendidikan strata 1 atau S1 berada di Fakultas Teknik berdasarkan izin penyelenggara dari Dirjen Dikti nomor 1324-D-T-2002. Dan yang ketiga yaitu program studi Psikologi dengan jenjang program strata S1 berada di bawah Universitas Muria Kudus berdasarkan izin penyelenggara dari Dirjen Dikti nomor 1324-D-T-2002. Selanjutnya saudara-saudara, teman-teman, pada tahun 2006 sampai dengan 2007 Universitas Muria Kudus membuka 2 program studi baru. Yang pertama yaitu Manajemen S2 Pasca Sarjana, yaitu dengan izin penyelenggara dari Dirjen Dikti nomor 3796-D-T-2006 pada tanggal 3 Oktober 2006. Dan yang kedua yaitu Akuntansi S1 dengan izin penyelenggara pada tanggal 6 Juli 2007. Selanjutnya untuk mengembangkan program-program studi yang ada di Universitas Muria Kudus, pada tahun 2008, Universitas Muria Kudus telah membuka 3 program studi baru, yaitu yang pertama Teknik Elektro S1 atau Fakultas Teknik dengan izin penyelenggara pada tanggal 4 September 2008. Dan yang kedua yaitu Teknik Informatika S1 dengan izin penyelenggara tertera pada tanggal 4 September 2008. Dan yang ketiga yaitu Ilmu Hukum S2 Pasca Sarjana dengan izin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti pada tanggal 28 November tahun 2028. Selanjutnya yaitu pada tahun 2009 Universitas Muria Kudus membuka program studi baru, yaitu yang pertama program Guru Sekolah Dasar S1 dengan izin penyelenggaraan tertanggal pada tanggal 18 Agustus 2009. Selanjutnya yaitu pada tahun 2011 untuk mengembangkan program studi yang ada di Universitas Muria Kudus, maka lembaga membuka program baru yaitu Teknik Mesin S1 yang diizinkan tertanggal pada tanggal 4 Juli 2011
Dan pada tahun 2015 Universitas Muria Kudus juga mengembangkan program studi baru, yaitu pendidikan dasar S2, dan yang kedua yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia S1 dengan izin penyelenggaraan dari Kementerian Dikti nomor 195/KPT-1/2015 tertanggal 30 Desember 2015. Tidak hanya di situ teman-teman, saudara-saudara, untuk mengembangkan program-program yang ada di Universitas Muria Kudus, pada tahun 2016 Universitas Muria Kudus membuka program studi baru, yaitu yang pertama Teknik Industri dengan izin penyelenggaraan dari Kemenristek Dikti pada tanggal 16 Agustus 2016. Dan yang kedua yaitu membuka program baru pendidikan matematika, yaitu tertanggal 11 November 2016. Dan perlu diketahui saudara-saudara, status program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen S2, yaitu dengan SK akreditasi pada tanggal 18 April 2017. Yang kedua yaitu program studi manajemen S1 dengan SK akreditasi pada tanggal 18 November tahun 2020. Dan yang ketiga yaitu program studi akuntansi S1 dengan SK akreditasi tanggal 4 Agustus tahun 2016. Dan selanjutnya yaitu Fakultas Hukum, program studi ilmu hukum S2 dengan surat keputusan akreditasi tertanggal pada tanggal 20 Desember tahun 2017. Yang kedua yaitu program studi ilmu hukum S1 dengan surat keputusan akreditasi pada tanggal 7 Mei tahun 2019. Saudara-saudara, teman-teman, adik-adik mahasiswa semua, seluruh masyarakat Kabupaten Kudus yang baik hati dan budiman, selanjutnya yaitu untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan dasar S2 dengan surat keputusan akreditasi tertera pada tanggal 6 Februari tahun 2018. Selanjutnya yaitu program studi pendidikan guru sekolah dasar S1 dengan surat keputusan akreditasi nomor 1231/BAN/PT/Akred/S/5/2019 tertera pada tanggal 30 April tahun 2019. Dilanjutkan yaitu dengan program studi bimbingan dan konseling S1 dengan surat keputusan akreditasi tertera pada tanggal 4 Agustus tahun 2020. Selanjutnya saudara-saudara yaitu program studi pendidikan bahasa Inggris S1 dengan SK akreditasi tertanggal 17 April tahun 2018. Yang kelima yaitu program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia S1 dengan SK akreditasi tanggal 13 Agustus tahun 2019. Dan yang keenam yaitu program studi pendidikan matematika S1 dengan pengukuhan SK akreditasi pada tanggal 9 Juni tahun 2019. Selanjutnya yaitu untuk Fakultas Pertanian, program studi agroteknologi S1 dengan SK akreditasi tertera pada tanggal 9 Juli tahun 2019. Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Informatika S1 dengan pengukuhan dari SK akreditasi tahun 2021 tanggal 12 Juni. Program studi teknik elektro saudara-saudara S1 dengan SK akreditasi tanggal 12 Mei tahun 2021. Selanjutnya yaitu program studi sistem informatika S1 dengan pengukuhan SK akreditasi pada tanggal 20 Desember tahun 2017. Yang keempat yaitu program studi teknik mesin S1 dengan SK akreditasi pada tanggal 23 April tahun 2019.
Dan selanjutnya yaitu program studi teknik industri S1 dengan pengukuhan SK akreditasi tertara pada tanggal 9 April tahun 2019. Teman-teman baik hati dan budiman, selanjutnya yaitu untuk Fakultas Psikologi, program studi psikologi S1 yaitu dengan SK akreditasi tertera pada tanggal 15 Desember tahun 2018. Itu tadi teman-teman gambaran sejarah singkat tentang berdirinya Universitas Muria Kudus yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Pantura, khususnya yaitu Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, Demak, Purwodadi, Rembang dan sekitarnya. Karena Universitas Muria Kudus yaitu merupakan universitas terbesar, universitas swasta yang ada di wilayah sekitar Kudus dan sekitarnya. Dan selanjutnya saudara-saudara teman-teman, mulai berdiri sampai sekarang akan saya sampaikan yaitu tokoh-tokoh besar, figur-figur yang menjabat menduduki sebagai Rektor Universitas Muria Kudus mulai pada tahun 1980 sampai dengan sekarang. Yang pertama, rektor pertama yaitu pada tahun 1980 sampai 1984 dipegang oleh Bapak Suwarno Sarjana Hukum. Dan yang kedua yaitu pada tahun 1984 sampai tahun 1985 Rektor Universitas Muria Kudus dipegang oleh Bapak Dr. Andes Haji Suprapto. Dan yang ketiga yaitu dipegang oleh Bapak Dr. Andes Abdul Latif Nawawi Sarjana Hukum. Beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Muria Kudus mulai tahun 1985 sampai 1993. Dan selanjutnya pada tahun 1993 sampai 1995 PJS Rektor Universitas Muria Kudus dipegang oleh Bapak Sunaryo Sarjana Hukum. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 Rektor Universitas Muria Kudus dijabat oleh Bapak Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Suryati Hadi Prayitno. Dan yang keenam yaitu pada tahun 1999 sampai tahun 2000 Rektor Universitas Muria Kudus dijabat oleh Bapak Suatmojo, Bapak Dr. Andes Suatmojo. Beliau dulu yaitu menjabat sebagai Wakil Rektor 1 yang kebetulan saya sangat mengenal beliau. Beliau bertempat tinggal di Desa Tersalam dekat kampus Universitas Muria Kudus, dan banyak sekali kenangan dalam persahabatan kami dalam meniti kehidupan. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat religius, sangat santun, sangat bijaksana, sehingga walaupun dia hanya Dokter Andes, namun beliau dipercaya oleh seluruh elemen sivitas akademika di Universitas Muria Kudus saat itu menjabat sebagai rektor pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Dan selanjutnya pada tahun 2000 sampai 2004 Rektor Universitas Muria Kudus dijabat oleh Bapak Profesor Dr. Sudarsono MS. Selanjutnya pada tahun 2004 PJ Rektor Universitas Muria Kudus dijabat oleh Bapak Haji Nur Kholis Turmuji Sarjana Hukum. Selanjutnya saudara-saudara teman-teman, pada tahun 2004 sampai 2014
Rektor Universitas Muria Kudus dijabat oleh Bapak Profesor Dr. Saryadi SPPA. Dan pada masa ini kami sangat ingat, sangat berkesan karena pada periode ini yaitu sempat Universitas Muria Kudus yaitu berinisiatif mendirikan rintisan Fakultas Kedokteran. Walaupun akhirnya kandas di tengah jalan. Dan selanjutnya pada tahun 2014 sampai 2020, Rektor Universitas Muria Kudus dijabat oleh Bapak Dr. Haji Suparnyo SH.MS. Dan sampai sekarang Bapak Dr. Haji Suparnyo yaitu masih aktif sebagai dosen di Universitas Muria Kudus. Dan dalam kepemimpinan beliau, UMK juga berkembang dengan pesat, lebih maju dan lebih luas jangkauan masyarakat yang mengenal dan mempercayakan putra-putri masyarakat di wilayah Pantura, Kudus, Pati, Jepara dan sekitarnya yaitu untuk kuliah di Universitas Muria Kudus. Dan alhamdulillah sekarang Universitas Muria Kudus yaitu mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, yaitu mengizinkan, menyarankan supaya putra-putrinya yaitu dapat kuliah di Universitas Muria Kudus. Dan selanjutnya yaitu pada periode tahun 2020 sampai dengan sekarang, Rektor Universitas Muria Kudus dijabat oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Darsono MSI. Dan alhamdulillah juga saudara-saudara, teman-teman, sampai dengan saat ini Universitas Muria Kudus yaitu berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu universitas terfavorit yang ada di wilayah Jawa Tengah sebagai universitas swasta yang mendapat kepercayaan dari seluruh masyarakat, dengan bukti yaitu setiap tahunnya putra-putri dari masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kudus yaitu diizinkan, dipersilahkan untuk kuliah, untuk belajar, menimpa ilmu, menjadi insan yang unggul di lembaga yang sangat kredibel yaitu Universitas Muria Kudus. Itulah tadi teman-teman, saudara-saudara baik hati yang budiman, sedikit sejarah, cerita, catatan yang bisa kami sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh masyarakat dan pemirsa semua, yaitu untuk berbagi informasi, minimal menginformasikan bahwa di Kabupaten Kudus yaitu berdiri sebuah universitas yang sampai saat ini eksis dan mendapat kepercayaan dari seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus. Karena sampai saat ini Universitas Muria Kudus yaitu dipimpin langsung dari seluruh perwakilan yang ada di seluruh masyarakat Kabupaten Kudus, baik itu dari unsur pemerintahan, dari unsur pengusaha, dari unsur kepolisian, semuanya masuk dalam jajaran kepengurusan yayasan yang ikut aktif dalam mengembangkan dan menjalankan pergerakan yang ada
di Universitas Muria Kudus. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan yaitu dapat diterima, dan apabila ada perbedaan dalam literasi atau sumber data yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.